Pencegahan Angka Stunting BKKBN RI kunjungi Kabupaten Balangan. Tingkatkan kualitas PPID, Diskominfo Balangan ikuti Bintek. Tertarik dengan kualitas porang Balangan, TVRI Kalsel datangi Pemkab Balangan. Sambut peringatan Hari Bayangkara, Polres Balangan gelar peningkatan kegiatan kepolisian. Bentuk lembaga penyiaran publik lokal, Diskominfo bersama DPRD Kabupaten Balangan bahas peraturan daerah. Laksanakan peringatan ke-28 Harganas tahun 2021, DPP KB Kabupaten Balangan adakan penilaian KB Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Maisha, berikut batarbangan selengkapnya. Dalam rangka untuk mengurangi stunting di Kabupaten Balangan, Kepala BKKBN Republik Indonesia kunjungi Pemkab Balangan, bertempat di kediaman Bupati Balangan, Kamis 17 Juni 2021. Dalam rangka mengurangi stunting di Kabupaten Balangan, Kepala BKKBN Republik Indonesia kunjungi Pemkab Balangan, bertempat di kediaman Bupati Balangan, Kamis 17 Juni 2021. Silaturahmi ini diawali dengan makan bersama oleh Bupati Balangan, bersama di PPKB Kabupaten Balangan, dan anggota BKKBN Republik Indonesia. Acara pun dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari DPPKB Kabupaten Balangan kepada BKKBN RI, yang diserahkan langsung oleh Bupati Balangan. Ditemui usai kegiatan, Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo mengucapkan selamat kepada Bupati Balangan yang baru dan juga akan membantu Bupati Balangan dalam penanganan angka stunting di Kabupaten Balangan dan juga dalam pelayanan KB. Ya, saya silaturahmi kepada Pak Bupati, saya juga mengucapkan selamat Pak Bupati yang baru dilantik. Kemudian saya dari BKKBN Pusat ingin membantu Pak Bupati dalam penanganan stunting di sini dan juga dalam pelayanan KB. Jadi nanti Pak Bupati sudah punya program untuk pelayanan KB dan penanganan stunting yang dekat dengan masyarakat dan dengan rakyat. Nah, kami mendukung lah bagaimana stunting di sini bisa turun. Itu penting sekali. Saya kira itu. Ya. Lanjutnya, Hasto Wardoyo berharap di tahun 2024 angka stunting di Kabupaten Balangan akan menurun menjadi 14%. Sementara itu, Bupati Balangan Abdul Hadi mengucapkan terima kasih ke BKKBN Pusat atas kunjungannya ke Kabupaten Balangan. Kami pertama mengucapkan terima kasih atas kedatangan Kepala BKKBN beserta rombongan. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh beliau bahwa beliau akan membantu penurunan stunting dan masalah BKKBN di Kabupaten Balangan. Kita ternyata di Balangan ini stunting yang paling tinggi se-Kalimantan Selatan. Nomor 2-nya Tabalong, beliau nanti akan ke Tabalong. Nah, dalam rangka penurunan stunting nanti ada nanti bantuan dari beliau ini bagaimana Balangan ini. Abdul Hadi berharap dengan adanya kunjungan dari BKKBN Pusat ini, semoga di tahun yang akan datang angka stunting di Kabupaten Balangan bisa diturunkan dengan melakukan beberapa langkah-langkah. Remaja genre sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Tangan. M. Andre Maulana dan juru kamera Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
PPID utama pemerintah Kabupaten Balangan ikuti BIMTEK peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan publik PPID lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara virtual bertempat di kantor Diskominfo Balangan, Kamis 17 Juni 2021. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Balangan yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika ikuti BIMTEK peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan publik PPID lingkup Pemprov Kalimantan Selatan secara virtual bertempat di kantor Diskominfo Balangan Kamis 17 Juni 2021. PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan, Muhammad Nur mengatakan seiring dengan perkembangan era reformasi dan era keterbukaan informasi publik, peran PPID semakin strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. Pasalnya, keterbukaan informasi adalah instrumen penting bagi terwujudnya tata kelola informasi pemerintah yang tertib untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Adapun untuk kegiatan BIMTEK ini dilaksanakan tidak lain untuk meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik yang diikuti seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika se-Kalimantan Selatan. Di hari ini kami mengikuti kegiatan bimbingan teknis terkait dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan publik PPID di ruang lingkup Pemprov Kalimantan Selatan, di mana pesertanya bukan hanya dari SKPD lingkungan provinsi, tetapi juga seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika se-Kalsel. Lanjut, Muhammad Nur menyampaikan untuk peserta BIMTEK di Kabupaten Balangan sendiri diikuti PPID utama yaitu Sekretaris Diskominfo Balangan, satu PPID pembantu yaitu dari Kecamatan Batu Mande yang dalam hal ini mewakili seluruh PPID kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan. Muhammad Nur berharap setelah diadakannya BIMTEK tersebut agar apa yang telah disampaikan oleh narasumber bisa diinformasikan kembali kepada PPID SKPD yang ada di Kabupaten Balangan. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. TVRI Kalimantan Selatan datangi Pemkab Balangan guna dapatkan informasi pengembangan tanaman porang di Kabupaten Balangan. Bertempat di halaman kantor Bupati Balangan, Kamis 17 Juni 2021. TVRI Kalimantan Selatan datangi Pemkab Balangan guna dapatkan informasi pengembangan tanaman porang di Kabupaten Balangan. Bertempat di halaman kantor Bupati Balangan, Kamis 17 Juni 2021. Didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, Rahmadi dan Ketua Asosiasi Asuhan Pelestari Pemberdayaan Porang Indonesia Kabupaten Balangan, Joni Sulistianto, Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan budidaya porang di Kabupaten Balangan sudah dimulai sejak tahun 2018. Selanjutnya Abdul Hadi memaparkan pada tahun 2020, tanaman budidaya porang mulai menghasilkan dan pemasaran dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri, Pulau Jawa, dan Jakarta. Kemarin pada beberapa waktu yang lalu kita melakukan ekspor perdana untuk pengiriman ke Jepang. Nah, tadinya porang adalah merupakan tanaman liar gitu. Di tempat yang sama, produser Zona Tani TVRI Kalimantan Selatan, Muhammad Riwandi mengatakan berdasarkan informasi yang beredar, pihaknya tertarik untuk mengangkat pemberitaan mengenai porang yang dikembangkan di Kabupaten Balangan. Porang itu diantaranya adalah porang asli Balangan, jadi kami sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini karena itu salah satu kekayaan daerah gitu kan. Dan uniknya lagi keterangan dari Kepala Dinas Pertanian Balangan tadi bahwa ternyata porang asli dari Balangan itu justru lebih bagus kualitasnya ataupun mutunya daripada dari luar gitu. Selanjutnya, peliputan ini sebagai pembelajaran bagaimana budidaya porang itu dilakukan dengan baik dan benar oleh petani porang di Kabupaten Balangan. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka menyambut peringatan ke-75 Hari Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2021 mendatang, Polres Balangan gelar peningkatan kegiatan kepolisian yang berlangsung di depan kantor Diskominfo Balangan, Jumat 18 Juni 2021.
Dalam rangka menyambut peringatan ke-75 Hari Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2021 mendatang, Polres Balangan gelar peringatan kegiatan kepolisian yang berlangsung di depan kantor Diskominfo Balangan, Jumat 18 Juni 2021. Kasat Lantas Polres Balangan, AKP Fatur Rahman mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan keselamatan bagi pengguna jalan raya. Di samping pihaknya melaksanakan pengamanan di jalan, anggota Polres Balangan juga melakukan sosialisasi protokol kesehatan dengan membagi masker sebanyak 150 buah. Menurut AKP Fatur Rahman, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polres Balangan terhadap masyarakat di tengah kondisi pandemi COVID-19 sekarang. Setidaknya untuk warga yang terjaring dalam penegakan protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker, selanjutnya diimbau untuk taat terhadap protokol kesehatan yang ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, keselamatan bagi pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4. Di samping itu juga kita laksanakan sosialisasi protokol kesehatan dengan kegiatan pembagian masker. Adapun total jumlah pelanggar yang terjaring pada razia ini, diantaranya untuk roda 2 sebanyak 6 unit, roda 4 2 unit, dan roda 6 2 unit, dengan jenis pelanggar yang tidak memakai helm dan tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan bahas peraturan daerah tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Balangan. Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin 21 Juni 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan bahas peraturan daerah tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Balangan. Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin 21 Juni 2021. Lembaga penyiaran publik lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Adapun lembaga siaran yang digunakan berjaringan dengan Radio Republik Indonesia atau RRI untuk radio dan Televisi Republik Indonesia atau TVRI untuk televisi atau dengan lembaga penyiaran publik lainnya. Mewakili PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Muhammad Nur, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik atau PISKP, S. Enggo Widodo menyampaikan langkah awal pembentukan lembaga penyiaran publik lokal ini adalah dengan membuat peraturan daerah. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Balangan, Rusdi mengatakan pihaknya mendukung adanya lembaga penyiaran di Kabupaten Balangan. Namun jika dilihat dari sisi penggunaan anggaran, Rusdi mengatakan cukup banyak biaya yang akan dikeluarkan. Rusdi juga memberikan saran agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan untuk membicarakan hal ini dengan Bupati Balangan, membahas dana atau anggaran yang akan dikeluarkan. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka peringatan ke-28 Hari Keluarga Nasional tahun 2021, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP2KB melaksanakan serangkaian kegiatan yang berlangsung di Aula DP2KB Balangan, Selasa 22 Juni 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Maisha, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka peringatan ke-28 Harganas atau Hari Keluarga Nasional tahun 2021, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP2KB melaksanakan serangkaian kegiatan yang berlangsung di Aula DP2KB Balangan
Selasa 22 Juni 2021. Kepala DP2 KB Kabupaten Balangan, Ahmad Nasai menyampaikan tujuan kegiatan ini dilaksanakan sebagai serangkaian dari peringatan ke-28 Hari Keluarga Nasional tahun 2021 untuk mengapresiasi petugas keliling lapangan dan pasangan KB Lestari. Nah, jadi berjumlah sekitar 781 orang petugas lini lapangan yang kami punya. Nah, dari itu sekian itu kami beri penghargaan, kami beri nilai mereka untuk diapresiasi dalam rangka kegiatan Harganas ini. Nah, jadi kemudian ada lagi petugas semacam peserta KB Lestari. Nah, itu hari ini ada 3 nominasi kami ambil yang terbaik hari ini. Jadi sebagai KB Lestari yang terbaik di Kabupaten Balangan. Ahmad Nasai berharap dengan adanya kegiatan ini bisa memotivasi para kader institusi masyarakat pedesaan atau IMP dan peserta KB untuk lebih giat lagi di lapangan. Terpisah, salah satu penyuluh KB di Kabupaten Balangan, Maulida Miliani mengatakan, dengan adanya para kader IMP ini tentu sangat membantu petugas dalam memberikan informasi bagi desa yang dibina oleh penyuluh KB yang ada. Saya mewakili teman-teman semua, adapun kami di lapangan itu tugasnya membina institusi masyarakat pedesaan seperti PPKPD, Sub-PPKPD, dan kader-kader KB, di mana mereka itu membantu tugas kami sebagai tangan kanan dari penyuluh KB di desa-desa binaan oleh penyuluh KB yang ada. Dengan adanya mereka, diharapkan program Bangga Kencana berjalan lebih efektif, lebih mencapai tujuan yang diinginkan. Perwakilan PPKBD dari Desa Ambakyang, Siti Fatimah menyampaikan dengan demikian diharapkan agar meningkatnya pengetahuan dan motivasi kader dalam rangka menyukseskan program BKKBN dalam membentuk ketahanan keluarga yang berkualitas. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.